Pada kesempatan kali ini, Bu Aning akan menjelaskan mengenai kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Oleh karena itu, anak-anak, saya harapkan bisa menyimak penjelasan Bu Aning dengan baik. Materi pokok yang akan Bu Aning bahas hari ini ada 3. Yang pertama itu ada teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, ada kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang ketiga, ada bukti pengaruh kehidupan Hindu-Buddha di Indonesia. Anak-anak dapat melihat gambar peta yang di samping. Itu adalah gambar peta pelayaran bangsa India ke Indonesia. Sebelum bangsa Barat ke Indonesia, ternyata bangsa India itu terlebih dahulu sudah melakukan pelayaran perdagangan ke Indonesia. Dengan demikian, disebabkan karena pada waktu itu kawasan Andaman yang berdekatan dengan Pulau Nicobar itu berbatasan langsung dengan wilayah Aceh Laut Utara milik Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, adanya sistem kasta di dalam ajaran agama Hindu. Sistem kasta di dalam agama Hindu itu terdapat 4 sistem kasta. Kasta yang pertama itu ada kasta Brahmana, itu adalah kasta yang didominasi oleh kaum pemuka agama. Kemudian yang kedua ada kasta Waisya, didominasi oleh kaum pedagang. Kemudian yang ketiga ada kasta Ksatria, didominasi oleh prajurit, bangsawan ataupun raja. Yang terakhir ada kasta Sudra, didominasi oleh rakyat biasa. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak pecinta sejarah yang berbahagia, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu ada 4 teori. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa orang yang membawa ajaran Hindu-Buddha adalah dari kaum pemuka agama. Teori ini didasarkan karena pemuka agama dianggap menguasai kitab suci dari kedua agama tersebut. Akan tetapi teori ini juga dilemahkan dasarnya karena pada waktu itu golongan pemuka agama itu sangat dilarang untuk meninggalkan tanah airnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada teori Ksatria. Teori Ksatria ini sendiri dibawa oleh kaum prajurit, dibawa oleh raja-raja ataupun dibawa oleh bangsawan. Kaum prajurit ini membawa ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Hal ini didasarkan karena pada waktu itu kaum prajurit melarikan diri ke Indonesia, kemudian mereka mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia. Akan tetapi teori ini juga dilemahkan. Pada dasarnya teori ini dianggap bahwa kaum prajurit tidak menguasai kitab suci dari agama kedua tersebut. Yang selanjutnya yaitu teori Waisya. Teori Waisya sendiri dibawa oleh kaum pedagang. Kaum pedagang membawa agama ajaran Hindu-Buddha ke Indonesia. Hal ini didasarkan bahwasanya pada waktu itu hasil bumi dari Indonesia itu ternyata menarik para pedagang India untuk bersinggah ke Indonesia. Akan tetapi teori ini juga dilemahkan. Karena apa? Karena menganggap bahwa kaum pedagang ini tidak mampu atau tidak menguasai kitab suci dari agama tersebut, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada teori arus balik. Teori arus balik ini dibawa oleh orang-orang Indonesia itu sendiri. Orang-orang Indonesia itu sendiri membawa teori ini dengan cara belajar ke India lalu mereka pulang, kemudian mereka menyebarkannya. Akan tetapi teori ini juga dilemahkan. Pendapat bahwasanya diperkirakan pada waktu itu Indonesia masih bersifat sangat pasif sehingga kecil kemungkinan orang-orang Indonesia bisa belajar ke India. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pemuka teori masuknya Hindu dan Buddha. Di bawah ini anak-anak bisa lihat tokoh-tokoh dari pemuka teori masuknya Hindu dan Buddha. Kemudian yang selanjutnya ada kerajaan maritim Hindu-Buddha. Kerajaan maritim Hindu-Buddha yang pertama itu ada kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar di Indonesia.
Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, kemudian digantikan oleh Jayanegara. Ketika dipimpin oleh Jayanegara ternyata banyak pemberontakan. Lalu diganti lagi oleh Tribhuwana Tunggadewi, kemudian yang terakhir digantikan oleh Hayam Wuruk beserta patihnya Gajah Mada. Gajah Mada sendiri juga mempunyai sumpah. Sumpahnya yang bernama Sumpah Palapa. Isinya yaitu ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah pengaruh kerajaan Majapahit. Kemudian yang selanjutnya itu ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan terbesar yang bercorak Buddha. Kerajaan ini didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa, lalu digantikan lagi oleh Balaputra Dewa, kemudian digantikan lagi oleh Sri Sanggarama. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Raja Balaputra Dewa. Prasasti yang ditinggalkan dari kerajaan ini adalah prasasti Talang Tuo, Telaga Batu, Kedukan Bukit, dan Kota Kapur. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, materi terakhir yang selanjutnya yaitu tentang bukti pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Bukti pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia itu saya jabarkan ada 4. Yang pertama dari segi bahasa dan tulisan. Dari segi bahasa dan tulisan kita bisa tahu bahwa ketika bangsa India masuk ke Indonesia itu telah banyak memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Terutama sebelum kita memasuki masa sejarah, kita masuk dulu pada masa Nirleka atau Praaksara. Ketika bangsa India masuk, kemudian kita berkembang menjadi masa sejarah atau masa yang sudah mulai mengenal tulisan. Contoh dari masa sejarah itu sendiri adalah catatan dari prasasti Yupa, seperti gambar di samping. Itu ada contoh dari bahasa dan tulisan. Di dalam prasasti Yupa sendiri terdapat tulisan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Sedangkan sebelahnya ada gambar dari prasasti Ciaroten. Kemudian yang kedua dari segi kesusastraan. Dari segi kesusastraan itu ada contoh dari kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ini sendiri dikarang oleh Empu Tantular yang berisi mengenai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga, seperti semboyan bangsa negara kita sekarang. Kitab Sutasoma ini merupakan hasil pengaruh dari bidang kesusastraan. Kemudian yang selanjutnya ada seni bangunan. Kalau anak-anak bisa lihat pada gambar di samping itu tidak akan asing lagi bagi kalian ya. Itu adalah gambar dari Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. 2 contoh yang melegenda bagi bangsa kita yaitu bangsa Indonesia itu ikut serta dalam membedakan pengaruh contoh antara Candi Hindu dan juga Candi Buddha. Candi Hindu itu ditinggalkan pada masa dinasti Sanjaya, sedangkan Candi Buddha itu ditinggalkan pada masa dinasti Shailendra. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah kepercayaan agama. Kepercayaan agama sendiri telah masuk ke Indonesia ketika bangsa India melakukan persinggahan ke Indonesia. Bangsa India ini sendiri telah membawa banyak pengaruh bagi bangsa Indonesia, sehingga agama Hindu dan Buddha bisa masuk ke Indonesia. Yang pertama itu ada kitab suci dari agama Hindu yaitu kitab Weda. Kitab Weda itu ada 4 anak-anak. Yang pertama ada Rigveda, yang kedua ada Samaweda, yang ketiga ada Yajurveda, yang keempat ada Atharva Weda. Kemudian yang selanjutnya ada kitab suci dari agama Buddha. Kitab suci dari agama Buddha itu sendiri dinamakan dengan Tripitaka. Tripitaka digolongkan atau dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada Vinaya Pitaka,
yang kedua ada Sutantra Pitaka, dan yang ketiga ada Abhidharma Pitaka. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, demikianlah materi singkat yang sudah Bu Aning jelaskan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum Bu Aning tutup, Bu Aning ingin memberikan pesan untuk kalian semua, tetap semangat belajar walaupun berada di rumah. Pramudia Anantatur pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit, akan tetapi jika dia tidak pernah menulis dan dia tidak pernah belajar, maka dia tidak akan dikenang oleh sejarah. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.